dua? Doran apa? Dorongan ingin, dorongan teknus, tekanan pada anus. Artinya apa? Anusnya membuka. Doran teknus, perjual apa? Perineum menonjol, pulpanya membuka. Jadi doran teknus perjual pulpa, gitu ya. Nah, sudah ada tanda gejala kala 2. Siap alat, siapkan diri. Jadi kan kamu tahu, kamu jadi kerjanya itu ngikutin lagu itu, jadi kamu tahu adanya tanda gejala kala 2, doran teknus perjual pulpa, siap alat, siapkan diri. Berarti kamu siapin alat, siapin diri, ya gitu. Siapin alatnya apa aja? Ya kamu lihat di Pak Pusat. Gimana kerjanya kayak gini? Jadi apa tuh namanya, ada beberapa rumah sakit atau layanan kesehatan yang ininya itu partesetnya itu di jabar apa tuh ditaruh gitu ya, ditaruh ininya. Ada yang tetap dalam tromol, nanti kamu ikutin aja ya. Jadi apa aja sih parteset isinya gitu ya. Jadi apa aja sih yang isinya? Yang pertama ada ini namanya setengah koher. Setengah koher untuk apa gitu? Untuk mecahin ketuban kalau udah pembukaannya lengkap, kepala udah ada di hot 3-4, namun ketubannya masih utuh. Nah, maka kita pecahkan ketubannya. Ini namanya setengah koher. Gimana dilakukan aja terserah kamu. Pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Mau apa tuh namanya, pembukaannya lengkap, pecah ketuban atau belum pecah, nanti ya kalau belum pecah berarti belum pecah. Gimana caranya gitu? Sama seperti kita ketika periksa dalam. Kita periksa dalam, ini ada di tengah-tengah. Ya, tidak begini bentuknya. Kalau begini dia melukai jalan tapi dia begini. Baru kamu masuk, ya masuk dulu satu, nah ini mengikuti, baru nanti masuk, ini baru sampai di atas kamu putar, ya putar, baru kamu sedikit tarik, maka ketubannya pecah, kau balikin lagi. Boleh kamu keluarnya sendiri dia dulu atau boleh berbarengan sama tangan kamu. Itu gunanya setengah koher, bisa digunakan bisa enggak, tapi wajib kita sediakan. Setengah koher. Lalu gunting epis. Gunting epis apa? Untuk pulpa atau perineum yang kaku. Kita tahu kaku dari mana, Bu? Ketika dia ngeden, bentuk kan vagina itu kan elastis ya. Baiknya ini bentuk vagina. Baiknya ketika dia ngeden makin membuka nggak? Itu artinya dia elastis. Tapi ada vagina yang dia ngeden ya tetap aja stay gini. Nah itu nggak elastis, jadi perlu digunting epis. Gunting epis bentuknya bukan begini ya. Gunting epis ya, disiapkan juga. Gunting epis dia agak L gitu. Kalau kayak gini, bayangin mau masuk ke vagina. Kan kalau kita menggunting vagina itu tidak lurus ya, miring, tapi bentuknya L atau setelah itu apa yang kita siapkan selanjutnya? Ada umbilikus ya, boy. Lalu apa lagi? Ada koin umbilikus. Nah ini koin umbilikal, kenapa dia panjang gitu ya? Lalu apa lagi? Ada gunting tali pusat. Gunting tali pusat. Setelah itu apa? Baru kita siapkan heading setnya. Set anatomis, set chirurgis ya. Lalu ada untuk gunting apa tuh namanya, untuk benangnya, dan gunting lagi, gunting tali benangnya. Baru sudah itu selesai. Yang kita periksa benangnya. Yang merah apa benangnya? Gunting tali juga. Ini gunting benangnya tapi nggak ada. Nah ini apa namanya, delay namanya. Untuk
apa? Sling seher bayi untuk di apa tuh namanya? Oh, udah bagus ini kemana? Iya. Nah ini untuk apa gitu? Untuk nyedot lendir hidung sama mulutnya si bayi. Hidung dulu atau mulut dulu? Hidung dulu atau mulut dulu? Mulut. Kalau hidung dulu dari hidung terus kotor. Jadi dari mulut dulu baru ke hidung. Caranya seperti apa? Dipencet dulu baru. Tapi apakah ini masih digunakan? Udah adanya suction ya. Lalu boleh ada apa tuh? Isinya apa? Isinya adalah itu ada kasa ya. Ini persiap jadi kayak gitulah ya, jangan pakai tangan. Nah ini nanti ditutup di atasnya, ditutup ada kain lagi, tutup ada yang seperti ini menyiapkan. Pantesan itu nggak segede ini, pantesan itu setengah sengaja. Nah ada yang cuma disiapkan itu aja sudah. Jadi pantes set 1, heading set 1 sudah, nggak di ada yang nggak dijabarin gini, ada yang dijabarin gitu ya. Udah nanti ditutup sama tutupnya tapi 2 kain dan 1 kain. Tutup udah tutup rapi. Mana sih kain-kain lagi? Ini Bu. Lalu apa tuh? Yang bersih ya udah ditutup, udah nggak boleh kamu apa-apain, udah ini dia. Nah lanjut, ini apa coba? Kamu ngapain? Nah lalu apa sih coba? Apa siapin? Nah lalu kita siapin APD kita, APD untuk penolong ya. APD untuk penolong mana? Apa aja APD-nya? Mac, batu, mulai dari biar kamu ingat itu mulai dari top. Di kacamata mana? Nah, kacamata, masker mana? Lalu bajunya, lalu apa lagi? Sepatu, betul ya. Nah itu yang kamu siapin untuk APD kamu. Lalu apa lagi yang nggak disebutin? Lalu apa lagi gitu yang disiapin? Lidocain sama oksitosin. Gunanya apa lidocain? Untuk kalau dia terjadi perdarahan atau untuk mengeluarkan apa tuh plasenta. Siapin lidocain. Lidocain dan oksitosin. Ulatnya mana ampulnya? Untuk mengeluarkan plasenta. Nah ini sebenarnya ada lidocain, oksitosin atau kamu bilang aja apa tuh untuk apa tuh perdarahan, ada apa aja metodologi semuanya ya, kamu bilang aja ada lidocain, oksitosin dan sel perdarahan. Lalu apalagi ada kendi kamu siapin nanti ya, kendi untuk Itu hari-hari ya Bu. plasenta. Kendi. Plasenta kan kamu udah orang kesehatan. Kendi, bisa ada kendi. Lalu kamu siapkan apa? Oh ya, ada kateter kamu siapkan. Untuk apa kateter? Beberapa ibu yang nggak bisa pipis dibantu dengan kateter. Kenapa? Kalau dia nggak bisa pipis, nanti dia mengganggu kontraksinya. Makanya ini awasin aja. Isinya awasin angkat. Ayo angkat isinya. Enggak maksudnya saya pakai namparnya, isinya angkat. Saya pakai namparnya begitu. Nah, ini nggak kayak gini ya, kalau ini mejanya sendiri karena sifatnya steril. Nah, makanya kalau itu troli ini paling atas, baru ini paling bawah. Nanti di tengahnya itu set perdarahan. Itu ya nggak kayak gini.
Ini paling atas, ini paling bawah. Tengahnya itu set perdarahan, infuset, udah itu cairan, set perdarahan itu ya nggak kayak gitu. Lalu apalagi siapin ember untuk apa tuh namanya, tok sampah untuk sampah basah sama sampah medis. Lagi kamu siapin tong sampahnya ada 2 ya. Nah, plastik kuning itu semua harus kamu siapin. Dan sampah Tong bukan sampah enggak yang di depan, yang di depan. plastik. Itu yang di sebelah itu, Dua-duanya yang non medis itu loh. yang sebelah lemari. Nah, nah ya. Nah, ini semuanya ada di Terus apa kanannya kamu gitu. Ini adanya di dekat kamu. Ada 2 ya tempat sorry. Ada 2 apa tuh, sampah medis sama sampah yang non medis sama sampah kering gitu ya. Enggak, tadi kan saya kayak gini, sorry maksudnya. Sorry, maaf. Nah, nanti kalau kamu kayak buang underpad yang ada darah, kasa yang ada darah, semuanya kamu masukinnya di kotak medis. Nanti kalau yang kering-kering kayak kamu apa tuh ngebuang yang kering-kering kayak kamu infus, ada plastiknya untuk infuset apa kamu buangnya yang di kering. Berarti itu semua ada di dekat kamu gitu. Nah, lalu kan udah siap alat nih, siapkan diri. Artinya apa? Kita mau ngeliat tadi udah ada tanda gejala kala 2, siap alat, siapkan diri. Berarti kamu siapkan diri. Apa yang mau kamu lakukan? Periksa dalam ya. Periksa dalam itu bukan hanya kamu mau periksa pembukaan aja, banyak hal yang mau kamu periksa. Apa yang kamu lakukan? Ibunya diperintahkan untuk menekuk kakinya, lalu kamu pasang underpad gitu ya. Saya bilang ke ibunya, ibu mohon izin, silakan angkat. Saya buka sarungnya ya, saya buka selimutnya ya. Ibu tekuk kakinya ibu, udah dia tekuk, baru udah ditekuk sama ibunya, baru nanti dia. Nah, udah ditekuk, bu maaf bu angkat pantatnya. Kenapa? Takutnya ketika dia periksa dalam nanti pecah ketubannya. Nah, baru kita pas sudah seperti ini kita pakai handscoon ya bersih. Oh, steril. kalau mau main di vagina pokoknya pak handscoonnya ya steril. Udah kita cuci tangan, kita pakai handscoon steril. Kita pulva hygiene dulu, udah diajarin kan pulva hygiene yang membersihin vagina. Pulva hygiene itu minta itu kasarnya minta 2, 3, 4, 5 angka 5 kasar cantik. Itu kapas serem. Gak kelihatan, susah. Pakai kasa ya udah kita apa tuh kita lakukan vulva hygiene dulu. Ini pakai kom ya, kom nggak ada isi ini ya, pakainya kom. Kayak rasanya tadi ada kom lagi, kom kecil rasanya ada. Nah, itu ya. Pakai kom yang tertutup ya. Nah, kamu sudah pakai kom yang tertutup, kamu sudah pakai handscoon ya. Minta bengkok. Kamu pakai, nah udah kamu siapkan, baru kamu pakai handscoon yang apa tadi? Nah, mau pemeriksaan dalam nggak boleh langsung periksa dalam. Kamu lakukan vulva hygiene dulu. Kamu buka, baru bersihkan labia minora bagian kiri, lalu bagian kanan. Labia Ya, mayora kiri, mayora kanan. sama minora kanan. Lalu dari atas sampai dengan ke bawah. Selesai. Ya, baru kamu melakukan pemeriksaan dalam. Ini kan sambil kamu buka ya. Kamu pindah tangannya udah ke sini. Karena mau nahan kan. Nah, Ibu izin ya sedikit sakit. Bentar, kenapa sih Bu? Ini kemarin kalau di kelas sudah diajarin kalau mau pemeriksaan dalam cari dulu porsionya di mana. Cari porsio. Ya, kamu cari porsio. Ya, baru kamu bilang apa porsio, posisi porsio apa? Searah jalan lahir kah?
kiri atas kah, kanan atas kah, kamu mau lupa. Arah porsio searah jalan lahir sananya. Porsionya lunak sananya, atau porsionya keras atau kaku gitu ya. Petunjuknya apa? Oh, ubun-ubun nih, kamu rasa ubun-ubun apa atau apa, kayak kamu rasa ke hidung, berarti presentasi muka. Kalau kamu rasa kepala, oh presentasi kepala. Penunjuknya kamu rasa oh ini ubun-ubun kecil, ubun-ubun kecil. Nah, lalu apalagi persentasenya di mana? Apa tuh? Dia ini udah nyampe hot berapa ya? Oh, hot 3 atau hot 4. Baru nanti kamu rasain, oh ini ketubannya positif apa enggak. Oh, ketubannya sananya positif, hot 3. Baru ada yang menghalangi enggak di jalan lahirnya gitu. Ya, oh tidak ada yang menghalangi jalan lahir. Gitu. Makanya kalau kita periksa dalam nggak kayak gini aja, tangan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Terus apa? Baru terakhir pembukaannya berapa ya, pembukaannya berapa, baru kamu tarik tanganmu, copot handscoonmu, pindahkan semua, buang, sudah kamu buang, baru kamu cuci tangan. Setelah cuci tangan, kamu urusin si ibunya lagi, baru kamu lakukan DJJ. Diperiksa jantung bayinya dulu ya. Kamu belum ngasih tahu hasil pemeriksaan. Mana dokter? Siap ya DJJ. Dokter, udah kamu DJJ. Ada dokter, besok siapin. Kamu DJJ. Oh, kamu bilang DJJ-nya 146 kali per menit saja selesai. Baru kamu kasih tahu ke ibu. Ibu, tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya. Ketuban ibu. Ya, ini dibuka aja nih. Ya dibuka lah pokoknya. Ya, nanti kamu oh, DJJ ibu 146 kali per menit gitu ya. Nah, lalu kamu kasih tahu ke ibu, kasih tahu dulu ke ibunya, ibu tadi sudah dilakukan pemeriksaan, semuanya dalam kondisi baik ya bu, presentasinya kepala ibu, jadi bagian terbaik janin kepala ibu. Si bayinya udah ada di hot 3 ya. Hot 3 itu penurunan kepalanya ibu gitu. Kalau udah ngintip-ngintip udah deket itu namanya hot 4 ibu. Jadi ibu jangan ngeden dulu gitu, ketuban ibu masih positif kok bu, masih ada ketubannya, jadi adiknya masih aman. Pembukaan ibu sekarang 8 atau 9 serah kamu lah. 8 cm ibu, pembukaan itu lengkapnya ada 10 ibu, jadi ibu masih ada 2 pembukaan lagi. Ibu jangan ngeden dulu ya, nanti jalan lahirnya jadi bengkak. Oke, ibu nanti kalau mau bersalin ditemenin siapa? Ditemenin suaminya. Kasih tahu suaminya, Bapak ini ibunya udah kita periksa dalam keadaan baik ya Pak, jantung dedeknya bagus, ketuban dedeknya masih ada, gerakannya aktif, pembukaan ibu saat ini 8 cm, masih ada 2 lagi Pak. Jadi nanti sambil nunggu 2 pembukaan lagi, biasanya semakin sering semakin sakit itu semakin baik ya Pak, jadi lebih cepat. Biasanya 1 bukaan itu setengah jam. Jadi nanti anjurkan ibu untuk piring kiri, kalau lagi nggak mules boleh kasih makan gitu. Nah udah selesai ibunya ya. Nah setelah selesai ibunya kamu buat cerita lah, apa tuh namanya kan apa nih, 1 jam kemudian apa tuh namanya ketuban pecah gitu. Siap-siap untuk menolong, kamu siap langsung pakai APD lengkap. Siap-siap kalau untuk menolongnya, sudah kamu pakai APD lengkap, kau pakai dari kepala sampai dengan kamu pakai sepatu, lalu kamu cuci tangan, siap kamu untuk menolong. Nah kalau dalam yang benernya gitu ya, kalau kita mau menolong persalinan itu ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi pantat ibu ini berada di paling sama kan apa tuh namanya, bednya persalinan itu tengah ini ada kayak gini, persis kayak gini. Jadi pantatnya ibu itu ada di sini. Jadi bentuknya si ini kita bentuknya memanjang ke sini, nggak kayak gini, memanjang ke sini. Jadi dia bentuknya kayak gitu ya, ini bentuknya begini. Nah baru biar apa, kita bisa untuk stainen namanya, kita untuk ini. Kalau kayak gini gimana nahan perineum ibu,
kan ini tahan ini untuk agar tidak terjadi robekan. Kalau kayak gini kayak mana, susah nggak? Katanya dia adanya di sini ke pantat ibunya. Biasanya ininya kita geser, ya ininya kita geser, nanti pantat ibunya ada di sini. Gitu. Ya, si penolong biasanya ada di depan ibunya. Ya ada di depan. Ya. Ya bu, ya bu, ada di depan. Makanya kan kalau kamu ngeliat persalinan, ibunya ada di depan, mana ada di samping kayak gini. Ya nggak, si penolong ada di depan. Iya, di situ. Anak-anak ada di samping, dia duduk di situ dia. Ya, gitu. Nah, jadi lanjut setelah udah ini kamu udah pakai APD. Ini jangan lupa dibuka. Ya, udah kamu buka. Jangan udah persalinan masih tutup aja. Ya, udah kamu siap. Jadi, nah, tadi kan kamu pas terserah ceritamu gimana. Kamu mengajarkan ibu itu mengedan pas selesai kamu pemeriksaan dalam atau pas dia datang, terserah. Udah kamu ajarkan ibu. Masih ingat kan cara ngajarin ibunya ngedan? Mata lihat ke perut, dagunya nempel ke dada, gigi ketemu gigi, tidak ada suara, pantat jangan diangkat. Gitu ya. Ngedennya seperti BAB keras. Gitu. Ngedennya di bawah ya bu. Kamu bayangin, coba kalau kamu di mana kekuatannya? Full. Coba kalau kamu diam, di mana? Di bawah kan? Di perut. Ya, jadi kasih tahu ke ibunya gitu. Nah udah itu ini diganti mana, ini kayak apa tuh selimutnya ganti apa tuh handuk sama kan satu lagi satu lagi ini untuk kalau bayinya sudah Keluar. lahir Melahir. mana. Keluar dari perut. Nah ini kalau biasanya kita itu kalau udah mau lahiran, si ibu itu sudah tidak dikancing lagi bajunya. Kenapa? Udah gerah, dia udah tidak pakai BH. Nah ada ini kayak pian, ada manfaatnya dikit, jangan dibuka malah ibu. Oh, jaga privasi ya bu. Ya tetap lah. Ini aja kalau kita nolong persalinan itu, ya ini kan ada handuk ya. Nah ini atau ada handuk atau ada kain gitu yang dikasih gitu. Ya jangan dibuka terus. Ya dingin dia, udah tuh malu juga tutup. Kalau dia lagi nggak sakit baru dibuka. Kalau dia mau ngeden buka. Kalau dia nggak gitu terus ya. Nah lalu apa? Pimpin ibu untuk meneran mana bayinya. Yang mau dilahirkan mana? Dimainin tadi. Buka bajunya. Plasenta. Itu plasentanya di dalam lagi. Ya iya lah. Segede dulu bayinya dulu. Plasenta dulu. Bayinya dulu. Masa kalian nggak kelihatan? Saya kelihatan tau. Dah ya. Pimpin ibu, kan tadi petunjuknya saya bilang apa, ubun-ubun kecil kan? Ini ubun-ubun kecil kan? Iya. Dia kecil. Ya, jadi dia. Ya jadi udah kita pimpin ibunya untuk meneran tangan kamu. Saya udah pakai APD ya ceritanya. Malah saya ini buka sekalian udah berapa orang yang pakai. Itu baru bu. Saya pakai APD lengkap, terus saya pakai handscoon udah steril ya. Nanti kalau praktek jangan pakai apa tuh kayak gini jangan dicopot semua ya. Nah tangan itu begini ya. Ini kan nggak segede gini. Nanti tangan begini di stenen namanya. Kepala tangan satunya gini. Adik kamu ngelihat deh situ. Kelihatan. Oh iya udah super. Kelihatan kamu. Nah posisi penolong itu tidak ada yang namanya pakai high heel atau karena memang benar-benar kita tenon kan. Nah makanya pakainya sepatu boot. Nah terus kita pimpin untuk meneran. Ayo ibu silakan kalau sakit boleh meneran ya bu. Ya pinter. Selalu kasih pujian ke ibu. Oke baik ibu, bagus. Iya ibu bagus, pinter ibu. Iya sedikit lagi ibu, pinter sekali ibu, ini bener ibu ngedenya. Lagi terus bu. Set keluar kepalanya segini, stop ibu stop, jangan ngeden lagi ya. Kenapa? Nanti terjadi robekan. Kamu periksa ada lilitan tali pusat nggak? Tidak ada lilitan tali pusat. Kalau tidak ada lilitan tali pusat, kamu tunggu bayi melakukan putaran paksi luar.
terserah bayi mau muter kanan, Nanti muter sendiri. Nanti bisa muter sendiri. bukan elastis. Enggak, itu kan gerak. Nah, baru tunggu bayi melakukan putaran paksi luar. Muterlah Kanan misalnya ke kanan. lalu tangan yang tadinya begini, Mm-mm. teman-teman pindahin tangannya begini Menyangga. Oh, ya. Lalu lahirkan bahu atas ke arah bawah. Ini benar-benar kamu lahirkan. Baru bawah ke arah atas. tanganmu pindah lagi langsung ke sini. Mm-mm. Baru kamu telusuri sampai dengan ke Kaki. lahir bayimu. Ya. Lahir bayimu. Oke. Lahir bayimu, keringkan kecuali apa? Muka. Telapak tangan dan telapak kaki. Nilai bayi. Langsung kamu bilang, bayi nilai Apsgar. Bayi menangis kuat, gerakan aktif, warna kulit kemerahan. Selesai. Hanya itu. Kamu bilang bayi lahir, langsung kamu bilang bayi menangis kuat, gerakan aktif, warna kulit kemerahan. Cukup Apsgarnya 3 itu yang kamu nilai. Kenapa? Kalau dia menangis kuat, berarti paru-parunya sudah bekerja belum? Pernapasannya udah bekerja belum? Itu udah cuma 3. Gerakan aktif berarti tonus ototnya aktif nggak? Sudah. Tahu dia aktif gunakan nangis gitu. Ya, jadi langsung kau bilang bayi menangis kuat, gerakan aktif, warna kulit kemerahan. Kamu keringkan kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Tadi ada yang bertanya, kenapa Bu? Untuk kita lakukan, kamu ngapain? Untuk kita lakukan IMD ya. Jadi bau puting atau keringatnya ibu atau kulitnya si ibu itu sama seperti bau ketuban si bayi. Kalau ada bau telapak tangannya kan dia nanti begini. Tuh dia akan mencari yang baunya sama kayak ini dia. Jadi dia akan mencari itu. Nah, makanya tidak boleh dikeringkan kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Sudah selesai, udah kamu keringkan, baru kamu melakukan apa? Potong tali pusat. Urut 2-3 cm. Nah, baru kamu pasang umbilikalnya. Lalu ini adanya di sebelah kanan kita sini ya. Jadi kan ngambilnya gini, mana ada ngambil kayak gini. Ya, Balikin. baru urut lagi, nanti kita klem lagi. Ini kamu tahan karena kan nggak boleh bersentuhan sama dia, takut dingin. Baru kan kalau ada di sini alatnya kan tinggal gini lah. Kalau kayak gini kayak mana saya ngambilnya susah. Baru kita potong tali pusat. Udah selesai. Nah ini kan berarti dari sini ke sini ke dedek kan, ini tinggal gitu kan. Nah udah selesai ini kamu ganti si dedeknya taruh di sini. Langsung cepet set langsung gitu ya. Kamu pindahin si dedeknya. Selalu dalam ditutup si dedeknya. Udah itu kamu lakukan IMD. Buka si ibunya. Ayo Bu, kita IMD dulu. Baru kamu miringin si dedek. Nih baru kamu tahan gini. Nah, nanti kamu giniin. Tangannya kamu ke atasin. Mukanya miring antara satu sisi. Nah, tutup sampai dengan kepalanya. Ambil selimut dia, Ibu. Selimuti ibu gitu. Kan ada ibu, maaf ya. Kan ada si ibunya, ibu tangannya suruh pegang. Bu pegang dedenya ya, nanti jatuh. Udah biarin aja, nanti dia merangkak sendiri cari putingnya. Lalu kamu periksa adanya janin kedua atau tidak. Jika tidak ada janin kedua, maka kamu lakukan suntik apa? Oksitosin. Suntik oksitosin. Setelah selesai, tunggu tanda-tanda pelepasan plasenta. Kamu bersihin dulu yang ini. Kamu taruh di ini. Nah, ini juga kamu taruh. Baru nanti kamu ganti underpad yang baru gitu ya. Tunggu ciri-ciri pelepasan plasenta. Apa ciri-cirinya? Tali pusat memanjang dan keluarnya percikan darah segar. Satu lagi sebenarnya bentuk uterusnya menjadi bulat. Namun itu kan kamu gak lihat. Jadi yang paling nampak di matamu adalah tali pusatnya tiba-tiba memanjang dan apa tadi? Keluar Darah segar. Kamu bercak merah. Lalu apa yang kamu lakukan? PTT namanya. Peregangan tali pusat terkendali.
kamu lakukan PTT. Gimana caranya? Ini kamu pindahkan dulu klemnya. Kamu urut dulu sampai di depan vulva. Kamu urut, baru kamu pindahkan, ya. Lalu kamu lakukan PTT, tanganmu begini, ya. Tekan sedikit di pundus, agak sedikit putar, regangkan. Nanti dia panjang lagi, kamu urut lagi, pindahin lagi. Kenapa dia dipindahin gini? Biar terasa feelingnya. Coba kalau dia di jauh sini, nah gini, mana terasa? Jadi itulah gunanya dipindahin lagi. Udah gitu, kamu putar sedikit arah jarum jam, kamu agak regangkan gitu terus sampai gitu terus ya. Kalau dia panjang lagi kamu urut lagi, pindahkan lagi sampai dengan plasenta itu berada di depan vulva. Kalau dia berada di depan vulva, maka kamu lahirkan plasenta searah jarum jam. Kamu lahirkan, muter ini. Lalu kamu periksa kelengkapan plasenta. Oh, plasentanya lengkap, diameternya berapa, jumlah kontiledonnya berapa, panjang tali pusatnya berapa, kamu sebutkan, ya. Udah selesai kamu lihat, oh ternyata apa tuh namanya, kontiledon lengkap, tidak ada selaput ketuban yang plasenta yang tertinggal, dan jumlah sini ini, dan jumlah apa tuh panjang plasenta berapa. Lalu ini kamu taruh di mana kamu taruh? Di kendi, ya. Ini langsung kamu taruh di kendi. Kamu kendinya ada di sini, ya. Lalu kamu ambil kasa, mana kasa? Nih kasa. Kamu libetin di tangan kamu. Kamu sambil bilang, tidak ada robekan perineum, atau kamu sebut ada robekan perineum derajat berapa, grade berapa, terserah kamu, ya. Kalau saya bilang tidak ada robekan perineum, berarti nggak ngejahit kan. Nah setelah plasenta lahir, lupa tadi, jangan lupa setelah plasenta lahir kamu langsung masas uterusnya, wajib. Plasenta lahir TFU paling tinggi adalah sepusat, lebih dari sepusat berarti kontraksi tidak baik. Kamu ajarkan ibu sambil pegang adik satu tangannya, boleh ya bu masas ini. Nah ini ada keras ya bu, ini dimasas terus. Baru setelah kamu plasenta lahir kamu masas, baru cek tadi itu robekan jalan lahir, kamu bilang lah terserah kamu, pokoknya tidak ada robekan jalan lahir, jumlah perdarahan kurang lebih 350 misalnya gitu. Baru kamu bereskan ini, karena kan darah semua, kamu beres, kamu ganti underpad, kamu bersihkan ibunya, ya. Kamu waslap, pakai waslap, bersihkan, ini darah semua kamu bersihkan, ya. Pakaikan ibunya softtek, terus ibunya dirapihkan, dilurusin, ya. Baru kamu selimutkan. Nah udah selesai, kita ke si dede. Nah, bu, dedenya diambil dulu ya, nanti EMD-nya kita lanjut. Ini dedeknya udah nemu puting ibu ya, kita EMD dulu. Gimana caranya? Kita cantik apa ganteng, dede, ayo pintar gitu ya. Ya selesai, tutup si ibunya. Kamu melakukan pemeriksaan di meja pemeriksaan bayi, ya. Biasanya meja pemeriksaan bayi itu tempat tidur ada lampunya gitu, kamu periksa di mana lah, nggak ada tempat di sana. Nah kamu periksa, nanti kamu ukur, tapi ini dalam ini kayak gini ya, selalu di sini. Kenapa? Mana yang mau kamu periksa itu yang kamu periksa. Nah selalu hangat, ini ada lampu. Kamu periksa lingkar kepalanya berapa, lingkar dadanya berapa, lingkar perutnya berapa, lilanya berapa, panjang badan berapa, ya. Jenis kelaminnya apa, oh sarian vagin apa wanita atau pria gitu, anusnya gimana, jumlah jarinya berapa, ya. Lalu kamu timbang berapa beratnya, baru kamu vaksin hepatitis 0 dan vitamin K. Setelah itu kamu kasih tahu ke ibunya, udah selesai kamu bedong, kamu kasih tahu ibu, dedeknya laki-laki atau perempuan, beratnya sekian ya ibu, tadi udah kami vaksin hepatitis 0 sama vitamin K, dedeknya sehat ya bu, lengkap, tidak ada yang bermasalah. Boleh dilanjut untuk IMD-nya. Lalu kamu observasi ibunya selama kurang lebih 2 jam. 1 jam pertama setiap 15 menit. Apa yang kamu observasi, TTV, TFU, dan jumlah perdarahan. Berapa lama tadi observasi ibu? 2 jam. Jam pertama 15 menit.
Apa yang diperiksa? Sama pendarahan. Terus 2 jam kedua setiap 30 menit. Apa yang diperiksa? Sama kayak tadi. Sama pendarahan. Lalu kamu bersihkan semua alat, kamu lanjut dokumentasi. Mudah kan? Ya. Persalinan. Selesai. Udah. Ada yang mau